Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita semua sudah tidak asing lagi dengan sosok Ayub. Bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, dan bagaimana dia di hadapan Tuhan. Pada pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dikatakan sendiri bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Sosok yang luar biasa yang berasal dari tanah Uz dan memiliki kehidupan yang bahagia. Mengapa dikatakan bahagia? Dia punya banyak anak, dia adalah yang terkaya di daerahnya pada waktu itu. Ayub punya segalanya, dan meskipun dia punya segalanya, yang paling utama, dia tetap setia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun keadaan hidupnya mendadak berubah oleh serangkaian musibah yang menimpanya. Pernahkah kita melihat proses pembuatan emas? Untuk menjadi sebuah emas yang baik, dia membutuhkan proses yang panjang. Emas akan melewati proses pembakaran dengan suhu yang tinggi sampai emas tersebut mencair. Dan proses pembakaran ini akan berulang-ulang kali dilakukan sampai menghasilkan emas yang terbaik. Dia ditempah, dia dibentuk sedemikian rupa sampai menghasilkan sebuah emas yang luar biasa, bernilai sangat tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya juga dalam bacaan kita di saat ini, Ayub menggambarkan kehidupan, ujian dan pengalamannya seperti diproses sebagai pemurnian emas. Ia menyadari bahwa hidup ini penuh dengan misteri, termasuk fakta bahwa Allah seolah diam saja dengan beratnya ujian hidup yang dia alami. Dari setiap proses hidup yang ia alami, dia beriman, Ayub belajar beriman bahwa Allah itu hidup dan hanya sedang menguji dirinya. Seolah-olah kalau kita mau baca secara lengkap dalam pasal 23, di situ Ayub sedang curhat. Diibaratkan dia sedang curhat dengan teman-temannya. Hai Elifas, Bildad dan Sofar, sekalipun aku tak mampu menemukan hadirat Allah, aku yakin dia hidup dan mengetahui jalan hidupku. Dia tahu jalan yang kutempuh, aku percaya kepadanya. Dan setelah ujian ini berlalu, dia akan membenarkan aku, sebab dia tahu bagaimana aku hidup di hadapannya. Aku akan timbul sama seperti emas yang sudah teruji oleh api pencobaan, dan aku bersaksi bahwa aku menuruti jalannya dan firman-Nya aku simpan dalam hatiku. Kita bisa lihat dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayub berada di titik di mana dia merasa kewalahan di dalam hidupnya. Mengapa? Dia harus kehilangan penghidupannya. Dia harus kehilangan kesehatannya, dia harus kehilangan keluarganya. Sungguh luar biasa ujian yang dialami dan dihadapi oleh Ayub. Bahkan lebih daripada itu, dia adalah sosok yang setia, tetapi dia harus menghadapi ujian yang berat. Ayub merasa bahwa Tuhan mengabaikan permohonannya. Allah seolah tidak lagi hadir dalam pengalaman kehidupannya. Dan Ayub menyatakan bahwa ia tidak menemukan Allah kemanapun ia mencari, di utara, di selatan, di timur, atau di barat. Tetapi di tengah keputusasaannya Ayub, dia mendapat pencerahan. Imannya seolah berkelip bagaikan nyala lilin di suatu ruang yang gelap.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dia katakan bahwa karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul sama seperti emas. Orang Kristen juga seperti itu, diuji dan dimurnikan oleh Allah. Ketika dia memakai berbagai kesulitan untuk menyingkirkan kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri, kebanggaan diri dan hikmat duniawi yang kita andalkan. Jika Allah sepertinya membisu di dalam setiap proses kehidupan yang kita alami dan kita jalani, dan dia tidak menjawab setiap seruan kita untuk meminta pertolongan, itu bukan berarti dia meninggalkan kita. Tetapi dia sedang memberikan kesempatan untuk kita lebih bertumbuh, untuk kita semakin kuat di dalam iman kita kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kisah penderitaan Ayub ini dimaksudkan untuk mengajarkan kepada kita bahwa selalu ada rencana terbaik di setiap ujian hidup yang kita hadapi. Dan itu semua atas izin dari Tuhan sendiri. Dan cara Ayub memandang persoalan mengajar kepada kita bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kita masing-masing. Hidup kita bagaikan emas, berharga, saking berharganya, maka dia akan terus menguji, dia akan terus memproses sampai menghasilkan emas yang berkualitas. Itu pun yang akan dilakukan oleh Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir. Ayat yang sederhana, tetapi dia punya makna yang luar biasa. Makna yang sungguh sangat baik bagi kita sekalian, orang-orang yang percaya ketika akan terus melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Kehidupan kita di dunia ini, apapun yang dilalui, apapun yang dijalani, semua ada di dalam pengetahuan Allah. Dan semua itu memberi kebaikan bagi kita. Karena lewat itu kita diuji dan dilayakan. Kita dibentuk sedemikian rupa, bukan apa yang kita kehendaki, tetapi semua diatur oleh Allah. Sehingga kita diproses untuk menjadi, atau kita keluar sama seperti sebuah emas yang bercahaya, emas yang terang, emas yang teruji, dan emas yang bernilai tinggi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau di saat ini Tuhan seakan-akan membakar kehidupan kita, memberikan pencobaan demi pencobaan, gumul di dalam kehidupan kita, itu bukan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya dia ingin mendapati kualitas iman yang teruji, yang murni di dalam sebuah kehidupan yang tanpa celah di hadapan dia sendiri. Apa yang sering dialami oleh kita sekalian, orang-orang yang percaya, itu tidaklah mudah. Ada begitu banyak ancaman, ada begitu banyak intimidasi, ada begitu banyak paksaan yang harus kita hadapi. Belum lagi berbagai bentuk godaan duniawi yang seolah-olah akan membuat kita menjatuhkan iman kita, meluluhlantakkan iman kita di hadapan Tuhan. Tetapi di balik itu semua, anggap itu adalah sebagai ujian yang menjadi alat ukur kemurnian iman kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Ayub. Meskipun dia berada di titik paling bawah, dia harus kehilangan segalanya, tetapi imannya tetap terpelihara di dalam Tuhan. Dia mengamini, dia mempercayai bahwa semua yang terjadi dalam kehidupannya itu atas izin Tuhan. Sehingga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan tetap bersama, menopang dan mendukung perjalanan hidup dari Ayub sendiri. Itu pun yang akan dinyatakan bagi kita sekalian. Proses demi proses yang harus dijalani, yang harus dilewati oleh kita orang-orang yang percaya kepada Allah.
memang tidak mudah, sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat berat, tetapi itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.